Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa Informatika, Prodi Informatika, Angkatan 23, kelas A3, Universitas PGRI Yogyakarta. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Multimedia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang di sini saya mengambil judul tantangan-tantangan di bidang informatika. Nah, untuk mendalami materi, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, di sini tantangan-tantangan yang dihadapi dalam prodi informatika saya sudah merangkumnya dalam 5 poin, yaitu yang pertama tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Kemudian tantangan pasar dan pemerasan di era globalisasi, kemudian tantangan pergaulan internasional, kemudian tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, dan yang terakhir tantangan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini informatika menjadi tulang punggung inovasi di era digital, mulai dari kecerdasan buatan hingga keamanan data. Nah, namun bidang ini menghadapi tantangan besar seperti perubahan teknologi yang cepat, pasar global kompetitif, dan kurangnya tenaga ahli. Ya, seperti yang sudah saya rangkum tadi di 5 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam materi ini saya akan membahas tantangan tersebut serta solusi yang mungkin bisa menjadi solusi ya solusi alternatif untuk menjaga relevansi dan keunggulan di tengah persaingan global. Nah, langsung kita masuk ke tantangan yang pertama, yaitu inovasi dan perubahan yang cepat. Nah, di sini saya mengambil kasus dalam kasus teknologi AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E, dan lain-lain. Nah, mengapa ini penting? Nah, teknologi perkembangan begitu cepat sehingga perubahan harus terus-menerus memperbarui keterampilan karyawan dan infrastruktur teknologinya. Nah, dampak yang lebih luasnya yaitu perusahaan kecil dan startup menghadapi risiko besar jika tidak mampu beradaptasi. Bahkan dengan inovasi yang mendisrupsi pasar. Contohnya perusahaan media yang tidak segera beralih ke platform berbasis AI kehilangan relevansi dibandingkan dengan platform seperti Midjourney untuk pembuatan konten visualnya. Nah, solusinya bagi perusahaan-perusahaan yang belum atau yang tidak mampu beradaptasi ini, yaitu mengadopsi pendekatan agile dalam bisnis dan teknologi, serta membangun tim riset yang fokus pada tren masa depan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu ada pasar dan pemasaran di era globalisasi. Nah, kasusnya di sini yaitu peluncuran aplikasi Gojek di Vietnam dan Thailand. Nah, masalah yang muncul di sini yaitu selain metode pembayaran, Gojek juga harus bersaing. Nah, Gojek juga harus bersaing dengan pemain lokal seperti Grab yang sudah lebih dulu hadir. Ini memerlukan strategi pemasaran yang berbeda dan adaptasi layanan yang agar relevan. Nah, kemudian solusinya itu dengan strategi pemasaran, nah, yaitu dengan cara menawarkan promosi lokal yang menarik seperti diskon khusus pada hari libur nasional di masing-masing negara. Nah, dampak positifnya jika berhasil, perusahaan yang memahami pasar lokal memiliki peluang untuk memperluas eh, pangsa pasar global dengan sukses seperti yang dilakukan oleh Shopee. Contohnya seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tentang pergaulan internasional. Kasusnya di sini tim multinasional di proyek open source. Tantangan nyatanya seperti dalam proyek internasional seperti pengembangan kernel Linux. Diskusi tentang fitur baru sering terhambat oleh perbedaan zona waktu, kemudian bahasa, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan beberapa kontribusi penting tertunda. Nah, peluangnya di sini, kerja lintas negara memungkinkan beragam perspektif dalam pengembangan prototip yang lebih inklusif. Nah, kemudian solusi praktisnya seperti apa? Yaitu menggunakan teknologi seperti terjemahan otomatis dan alat kolaborasi berbasis cloud untuk menjembatani perbedaan bahasa dan budaya. Itu. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Kasus kebocoran data di aplikasi Bukalapak pada tahun 2019. Nah,
Akar masalahnya sendiri di sini yaitu minimnya budaya tanggung jawab di antara pengembang perangkat lunak, terutama terkait pengamanan dan data pengguna. Nah, di sini itu minimnya tanggung jawab ya dari eh, dari pengembang perangkat lunak tersebut. Kemudian konsekuensinya dari hal tersebut seperti apa? Dari kebocoran data aplikasi ini. Nah, kemudian konsekuensinya itu kebocoran data ini menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen yang sulit dipulihkan meskipun perusahaan sudah meningkatkan keamanannya. Nah, di sini eh, dari kasus kebocoran data ini, khususnya pada aplikasi Bukalapak ini, Bukalapak ini yaitu berdampak pada perusahaan tersebut, yaitu terkait kepercayaan konsumen terhadap aplikasi tersebut. Gitu. Kemudian langkah-langkahnya atau solusinya seperti apa? Langkah preventifnya ini yaitu implementasi pelatihan keamanan siber ya. Implementasi pelatihan keamanan siber bagi semua level staff. Nah, di sini yaitu tadi bukan hanya pada tim IT-nya tetapi kepada seluruh level staff agar mampu mengetahui tentang keamanan-keamanan cyber. Di sini keamanan siber ya. Jadi tidak hanya pada karyawan IT-nya atau tim IT-nya, semua staf itu harus mendapatkan pelatihan lah. Ya minimal dasar-dasarnya ya. Yang penting tahu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, kasusnya sendiri di sini kurangnya ahli AI di Indonesia. Nah, di dunia pendidikan, masalah utama di dunia pendidikan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti AI atau IoT. Kurikulum di banyak universitas masih berfokus pada teori dasar tanpa pelatihan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, di sini jadi masalah utamanya itu kurangnya praktek. Nah, di sini banyak universitas atau apa ya, universitas lainnya pendidikan-pendidikan di sini berfokus pada teori, bukan pada pelatihannya. Padahal yang di sini itu yang penting adalah prakteknya seperti itu. Ya, contohkan saja dalam dunia kerja nantinya kita ya butuhnya praktek bukan teori. Kemudian dampaknya seperti apa bagi eh, khususnya kita di sini? Karena kurangnya ahli AI tadi. Nah, dampaknya di sini perusahaan besar seperti Tokopedia atau Bukalapak harus mengimpor talenta teknologi dari luar negeri. Nah, di sini jadi dari kita sendiri itu malah apa ya nantinya malah apa ya kurang kurang ikut andil lah seperti apa gimana bahasanya ya. Intinya seperti intinya jadi dari perusahaan besar bukannya mengambil kita dari yang berpendidik di bidang IT karena kurangnya masalah-masalah tadi itu seperti pengimplementasiannya seperti tadi. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan itu mengambil ahli IT di negara lain bukan dari negara kita sendiri yang notabene seperti Tokopedia dan Bukalapak adalah produk lokal sendiri kita itu loh, sebuah perusahaan besar yang ada di negeri kita seharusnya apa ya menjadi peluang bagi negara ini untuk menambah lapangan kerja, tapi karena kurangnya SDM atau sumber daya manusianya itu, nah sehingga dari perusahaan besar tersebut mengambil talenta teknologi dari luar negeri itu dampaknya. Salah satu kemudian dampak bagi perusahaan tersebut. Nah, dampak bagi perusahaan tersebut yaitu meningkatkan biaya operasional. Jadi, namanya juga bahasanya itu impor impor tenaga dari luar negeri yang biaya yang dibutuhkan ya semakin mahal seperti itu. Kemudian solusi konkretnya itu seperti apa? Solusi konkretnya di sini saya sudah merangkum yaitu kolaborasi antara universitas dan industri untuk menyediakan pelatihan berbasis kerja atau on the job training seperti itu. On the job training. Contohnya contoh suksesnya adalah seperti program beasiswa Google untuk pengembangan Android di India. Nah, ini di India sendiri itu program beasiswa Google untuk pengembangan Android seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menyimpulkan
Di sini ada solusi jangka panjang terkait permasalahan-permasalahan tadi, yaitu yang pertama inovasi. Nah, inovasi sini investasi dalam riset dan pengembangan teknologi baru harus diprioritaskan. Kemudian dalam hal pemasaran, pentingnya memahami kebutuhan spesifik tiap pasar. Dan di sini tiap pasar lokal sebelum masuk ke pasar global. Kemudian kolaborasi membangun jaringan global dengan tetap memperhatikan perbedaan budaya. Kemudian etika dan tanggung jawab membuat kebijakan yang menempatkan keamanan dan kepercayaan pengguna sebagai prioritas. Nah, terakhir SDM. Terkait SDM sendiri itu fokus pada pelatihan jangka panjang untuk mencetak tenaga kerja yang lebih relevan dengan teknologi masa depan seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.